أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu kembali bersama Maryam Sirah Channel. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah dan senantiasa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Pada video kali ini akan kami kisahkan sebuah kisah yang luar biasa dari seorang sahabat agung. Kisah yang apabila kita merenunginya, maka akan kita dapati hikmah yang luar biasa juga. Kisah seorang sahabat yang menempuh perjalanan jauh dan panjang dalam mencari kebenaran dan cinta sejati. Inilah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman merupakan putra dari seorang tokoh masyarakat di salah satu wilayah Persia. Ayahnya memiliki kebun yang sangat luas. Kisah rihlahnya diawali ketika sang ayah disibukkan oleh suatu urusan hingga tidak bisa mengawasi kebunnya yang luas. Maka sang ayah memerintahkan Salman untuk menggantikan tugas mengawasi kebun ayahnya. Ketika di pertengahan jalan, Salman melihat orang-orang Nasrani sedang beribadah di tempat ibadah mereka. Hal ini menjadikan Salman tertarik dengan cara ibadah orang Nasrani tersebut. Salman pun bertanya, "Di mana pusat agama tersebut?" Maka orang-orang Nasrani tersebut mengatakan bahwa pusat agama Nasrani tersebut di wilayah Syam. Hari pun sudah masuk senja. Sementara Salman ternyata tidak jadi ke kebun milik ayahnya karena asyik berdiskusi dan melihat cara ibadah orang-orang Nasrani. Hal ini kemudian diketahui ayahnya, sehingga ayahnya membelenggu Salman. Suatu saat, seorang Nasrani menemui Salman bahwa ada rombongan pedagang yang akan menuju Syam. Maka Salman sangat gembira dengan berita tersebut dan bertekad untuk ikut bersama para pedagang tersebut menuju Syam. Singkat cerita, Salman berhasil melepaskan diri dari belenggu ayahnya dan pergi menuju Syam, meninggalkan kesenangan hidup dan fasilitas hidup yang mewah di tempat tinggalnya. Setibanya di Syam, Salman mencari seorang rahib yang utama. Maka Salman mendapatinya di sebuah tempat ibadah. Salman pun berkhidmat kepadanya. Akan tetapi, Salman kecewa karena ternyata rahib tersebut hanya mementingkan dunia dengan menarik sedekah untuk dirinya sendiri. Sepeninggal rahib jahat tersebut, datanglah seorang rahib yang baik dan soleh. Salman pun takjub dengan ibadah rahib tersebut, serta kesuhudan dari seorang rahib tersebut. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Rahib tersebut meninggal dunia. Sebelum meninggal, Salman bertanya kepada rahib tersebut, apakah ada seorang rahib yang sama seperti dirinya, dan kepada siapa hendak diwasiatkan Salman? Maka rahib tersebut mengatakan dan menyuruh Salman menemui seorang rahib di wilayah Musal dan mengatakan bahwa orang yang memegang agama seperti dirinya sangat sedikit sekali. Salman pun berangkat ke wilayah Musal dan menemui rahib tersebut. Namun, hal itu berlangsung tak lama karena rahib tersebut meninggal
Dan sebelum meninggal, rahib tersebut berpesan kepada Salman untuk menemui seorang yang bagus ibadahnya. Rahib tersebut berpesan kepada Salman untuk menemui seorang yang bagus ibadahnya seperti dirinya di wilayah Nasibin. Akan tetapi, rahib Nasibin pun meninggal, kemudian mewasiatkan kepada Salman untuk pergi ke wilayah Amuriyah. Namun, sebagaimana sebelumnya, kebersamaan Salman dengan rahib Amuriyah tersebut tidaklah lama. Seperti biasa, Salman mengatakan kepada rahib kepada siapa ia akan mewasiatkan Salman. Namun, rahib tersebut mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang seperti dirinya. Kemudian, rahib tersebut memberikan kabar bahwa telah tiba masanya diutus seorang nabi yang membawa agama Ibrahim, yang akan muncul di tanah Arab dan berhijrah ke tempat yang berada di antara dua wilayah yang berbatu dan terdapat kebun kurma. Pada dirinya terdapat tanda-tanda yang jelas. Ia makan dari hadiah dan tidak makan dari zakat ataupun sedekah. Di antara pundaknya terdapat cap kenabian. Salman pun bertekad untuk pergi ke wilayah yang dikabarkan oleh sang rahib, yaitu tempat munculnya seorang nabi akhir zaman. Ketika persiapan sudah dilakukan, Salman pergi menuju tanah Arab bersama kafilah dagang yang hendak pulang. Namun, malang nasib Salman. Dia ditipu dan dijual sebagai seorang budak kepada seorang Yahudi. Salman pun menjadi seorang budak dan ternyata dibawa oleh majikannya ke wilayah Yasrib ataupun Madinah. Dan Salman pun gembira karena ia yakin bahwa tempat inilah yang akan menjadi tempat hijrah sang nabi terakhir. Lama Salman menunggu kabar akan datangnya nabi tersebut. Dia dengan sabar dan ikhlas menunggu. Namun kerinduan itu sudah sangat luar biasa besar. Kerinduan untuk bertemu sang utusan. Hingga kabar itu datang. Saking gembiranya Salman Al-Farisi, sehingga Salman yang saat itu berada di atas pohon kurma langsung turun dan menanyakan kepada tuannya. Hal ini membuat tuannya marah dan memukul Salman. Tapi hal itu tidak menghalangi Salman untuk bertemu dengan sang kekasih. Maka Salman pun bertekad untuk menemui sang nabi, untuk membuktikan kebenaran kabar yang didapatkan dari sang rahib. Salman mengumpulkan makanan, kemudian datang menemui Nabi seraya menyerahkan makanan tersebut dengan mengatakan bahwa makanan tersebut adalah sedekah dari Salman. Nabi pun menerimanya dan menyuruh sahabat-sahabatnya makan, sedangkan beliau tidak ikut makan. Dalam hati, Salman berkata, "Ini ciri yang pertama." Di hari berikutnya, Salman kembali dengan membawa makanan dan menyerahkan kepada Nabi sebagai hadiah. Nabi pun makan bersama para sahabatnya. Dalam hati Salman berkata, "Ini ciri yang kedua." Di hari berikutnya, Salman datang lagi kepada Nabi yang saat itu sedang berada di Baqi, mengantarkan jenazah sahabatnya. Beliau menggunakan 2 helai kain. Beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Salman kemudian mengucapkan salam. Kemudian Salman memutar pandangannya ke punggung Nabi untuk melihat tanda kenabian. Rasul pun tahu dan melihat Salman, sementara Salman berpaling. Maka Rasul menjatuhkan selendangnya dari punggungnya. Salman pun langsung melihat tanda kenabian tersebut dan dia mengetahuinya. Salman tak kuasa menahan rasa bahagianya. Salman merangkul dan mendekap Nabi, menciuminya sambil menangis bahagia karena
Allah telah menakdirkan untuk bertemu dengan manusia agung dan mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Purna sudah penantiannya. Setelah apa yang dialami Salman, kini hari-hari penuh penantian itu berubah menjadi hari-hari penuh kebahagiaan. Bersama sang kekasih, tersinari dengan cahaya nubuwah, Salman menjelma menjadi manusia istimewa. Tak terbayangkan sebelumnya ketika harus melepas dunia yang dimilikinya, kemudian menjadi seorang budak. Akan tetapi, bayarannya adalah menjadi orang yang istimewa di samping Nabi. Salman menjadi ahlul bait Nabi. Kedudukan mana yang lebih istimewa dibandingkan menjadi ahli baitnya Nabi? Itulah Salman. Idenya pada perang Khandaq menjadi wasilah kemenangan karena mampu menghadang pasukan Ahzab. Surga merindukanmu, wahai Salman Al-Farisi. Demikianlah rihlah cinta Salman Al-Farisi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari perjalanan hidup Salman Al-Farisi. Sekian Maryam Masirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.